Seorang ayah berinisial F di Lombok Barat tega berudah paksa anak kandungnya. Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Tengah sempat diprotes warga. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, seorang ayah berinisial F di Lombok Barat tega merudah paksa anak kandungnya, bahkan aksi bejat pelaku sempat dipergoki oleh adik korban. Mendapat laporan ayah bejat perkosa anak kandung, anggota PPA Satreskrim Polres Mataram langsung bergerak cepat menangkap pelaku berinisial F tanpa perlawanan di rumahnya di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Terbongkarnya aksi pelaku setelah korban MS menceritakan peristiwa kelam yang dialami kepada ibunya, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke polisi. Kasat Reskrim Polres Mataram mengatakan pelaku diduga memperkosa korban MS berulang kali sejak masih SMP hingga SMA dan korban merupakan anak pertama dari istri kedua pelaku. Bahkan saat memperkosa korban di dalam rumah sempat dipergoki adik korban. Tindak pidana asusila, di mana asusila tersebut informasi keterangan dari korban ini sudah dilakukan sejak anak ini SMP hingga saat ini SMA. Ya, jadi ini pun baru diketahui oleh ibunya, karena ibunya itu setiap keluar dari rumah atau bekerja baru dilakukan oleh bapaknya. Misalnya perbuatan tersebut terjadi. Nah, jadi setelah adanya laporan, saksi juga dari adik kandungnya, alhasil kami melakukan upaya paksa hari ini. Saat diperiksa polisi, pelaku F mengakui perbuatan bejatnya setelah mabuk meminum pil pemberian temannya. Kemudian pelaku tanpa sadar masuk ke kamar anaknya untuk melancarkan aksi bejatnya. Kini pelaku F ditahan di Mapolresta Mataram guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainus melaporkan. Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Tengah sempat diprotes warga karena diduga adanya kecurangan penggelembungan suara. Kericuhan di lokasi pleno rekapitulasi penghitungan tingkat Kabupaten di Lombok Tengah tidak terbendung. Usai puluhan warga datang dan mengepung hotel tempat berlangsungnya pleno. Aksi warga ini sebagai bentuk protes mereka terhadap hasil perhitungan suara yang diduga ada permainan sehingga tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kericuhan terus berlanjut di dalam ruang pleno, sejumlah saksi dan caleg adu cekcok dengan pimpinan rapat hingga terjadi aksi gebrak meja dan lempar kursi ke KPU dan Bawaslu Lombok Tengah. Beruntungnya aparat keamanan segera melerai dua belah pihak dan meredam kericuhan. Salah satu caleg mengaku kesal lantaran banyaknya kecurangan. Selain itu, laporan kecurangan yang dilakukan salah satu calon juga hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Lombok Tengah. Coba buka seluruh kotak suara ini. Kotak suara presiden tempat nyimpen apa? Hasil itu ya. Seluruhnya lihat ada tip X. Apa maksudnya di tip X? Ia mengganti, merubah tempat, mengurangi, menghilangkan, menambah. Kan itu. Itu terjadi di PPK. Terjadi di seluruh TPS. Sementara itu, aparat keamanan hingga kini masih intens menjaga kondusivitas jalannya pleno rekapitulasi tingkat kabupaten ini dan memperketat keamanan, terutama dari gangguan warga yang datang untuk melakukan protes hasil pleno rekapitulasi. Pengamanan pleno sampai sekarang berjalan 70%, kita siapkan satu SSK dari Brimob dan satu SSK dari Dalmas Polres untuk mengamankan jalannya pleno. Syukur alhamdulillah. Walaupun dinamika sosial itu ada beberapa pengerahan massa dari para calon-calon anggota dewan, sampai detik ini alhamdulillah masih bisa tertib. Akibat kericuhan ini, pleno rekapitulasi kembali diskor setelah sebelumnya beberapa kali diskor. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, Ainews melaporkan.
Kita beralih ke Lombok Tengah, pemirsa. Warga di Kabupaten Lombok Tengah serbu pasar murah, bahkan warga pun rela antri dari pagi hari untuk mendapatkan stok beras yang dijual. Ratusan warga di Kabupaten Lombok Tengah menyerbu pasar murah yang di alun-alun Tastura Praya. Pasar murah ini menjual sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, tepung, dan gula pasir. Dari sejumlah bahan pokok yang ada, hampir keseluruhan warga yang datang untuk membeli beras yang dijual seharga Rp10.400 per kilogram. Dengan jatah satu kupon untuk satu warga dengan jumlah beras yang diberikan sebanyak 5 kilogram. Warga pun rela antri panjang dan berpanas-panasan, tidak sedikit warga kelelahan menunggu dan tidak dapat kupon lantaran habis. Warga yang tidak mendapat kupon terpaksa memilih membeli beras premium lokal yang juga dijual murah dari biasanya. Dapat harga berapa kalau beras? Berapa? 52. Kalau biasanya yang 52 itu di luar dapat berapa? Dua baris ya, jangan 3. Ibu-ibu yang samping jangan 3. 80. Dua baris saja, 2. Yang baris ketiga. Jadi ini termasuk murah ya Bu ya? Kupon kedua yang mana? Dapat cuma belanja murah tapi harap. Ya, karena masih banyak yang belum dapat. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Lombok Tengah, jumlah beras yang didistribusikan untuk pasar murah ini berjumlah 13 ton, yakni 10 ton jenis beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan 3 ton beras LBH. Selain beras, ini Pak Kadis apa? Ada minyak goreng, ada gula. Untuk harga-harga sendiri? Untuk harganya jelas lebih murah daripada pasar. Karena kita pangan murah. Adanya pasar murah menjelang Ramadan ini diharapkan dapat menstabilkan harga pangan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat awal bulan puasa nanti. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua putih berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today.
Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di merah putih KPK pada Kamis malam. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Menstabilkan harga beras, pemerintah melalui Perum Bulog memasok dan juga mendistribusikan beras SPHP pada kios-kios yang masuk dalam RPK. Dengan menggandeng masyarakat sebagai jaringan distribusi bahan pangan, Forum Bulog mendistribusikan beras SPHP ke 136 RPK yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Pimpinan Perum Bulog Cabang Sumbawa Zuhri Hanafi mengatakan RPK merupakan outlet pemasaran bahan pangan dan produk industri pangan strategis yang dibentuk untuk memotong rantai distribusi sehingga makin mendekatkan produsen dan konsumen. Di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki sebanyak 24 RPK yang tersebar di semua kecamatan. Sementara di Kabupaten Sumbawa, Perum Bulog Cabang Sumbawa memiliki sebanyak 112 RPK yang tersebar di 24 kecamatan. Keterlibatan masyarakat dalam pendistribusian pangan sampai ke konsumen akan membantu dalam menstabilkan harga pangan seperti yang terjadi saat ini terutama jelang puasa Ramadan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diajak untuk menjadi mitra usaha Bulog dalam jaringan distribusi bahan pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, dan terigu maupun daging. Program Rumah Pangan Kita atau RPK berperan untuk operasi pasar dalam menstabilkan harga pangan di tengah lonjakan harga beras yang terjadi saat ini. Saat ini Bulog bersama dengan Pemda berupaya melaksanakan kegiatan SPHP, yaitu stabilisasi pasokan harga pangan. Itu sudah sering dilakukan melalui kegiatan GPM, Gerakan Pangan Murah atau operasi pasar. Di samping itu juga kita juga menyalurkan beras SPHP melalui pasar-pasar tradisional, melalui pengecer, kios-kios, dan RPK, Rumah Pangan Kita, yang menjadi perpanjangan tangan Bulog di wilayah-wilayah se-Kabupaten Sumbawa. Sementara harga eceran tertinggi atau HET beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP saat ini sekitar Rp10.900 atau Rp54.500 per 5 kg. Selain itu, pada RPK dijual juga beras komersial, yakni beras premium produksi Perum Bulog Cabang Sumbawa dengan harga Rp15.000 per kilogram. Sedangkan stok beras di gudang Bulog Sumbawa sampai saat ini masih aman karena di beberapa daerah di Kabupaten Sumbawa memasuki musim panen, yaitu Kecamatan Alas dan Kecamatan Buer. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ketahanan pangan nasional menjadi perhatian semua pihak dan keterlibatan TNI AD membangun lahan tidur menjadi lahan produktif sangat membantu para petani. Harga beras naik jelang Ramadan menjadi perhatian banyak pihak.
Kenaikan harga beras ini akibat dari cuaca buruk atau El Nino, musim kemarau panjang yang melanda Indonesia, mengakibatkan petani sulit menggarap lahannya untuk ditanami padi dengan kebutuhan air yang cukup sehingga produksi petani padi tahun ini menjadi menurun. Untuk memenuhi kebutuhan air warga dan petani, Kodim 1606 Mataram membangun salah satu pompa hidram di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat yang diperuntukkan untuk membantu warga desa Presa yang masih kekurangan air dan membantu petani untuk mengairi sawah mereka. Progres TMMD ke-119 di wilayah Kodim 1606 Mataram dipantau langsung oleh Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat Letjen TNI Hilman Hadi. Kehadiran TNI dalam segala situasi harus memberikan dampak positif kepada masyarakat. Contoh yang dilakukan oleh anggota Pos Ramil Lingsar berhasil menanam padi di lahan Pos Ramil dengan luas 800 meter persegi. Selain penanaman padi, lahan tidur di Desa Rempe, Lombok Utara juga disulap menjadi lahan produktif. Di bawah binaan Babinsa setempat, kelompok tani dibina untuk penanaman komoditas jagung, singkong, dan kacang tanah seluas 200 hektar. Kesulitan petani kami di sini sekarang adalah tentang masalah pupuk, bibit, dan yang lain-lainnya. Kalau bisa, harapan kami sebagai Babinsa bisa didukung untuk kebutuhan pupuk, bibit, dan mesin-mesin untuk alat-alat pertanian yang lainnya. Dikatakan Letjen TNI Hilman Hadi, ketahanan pangan nasional menjadi program unggulan dan prioritas TNI Angkatan Darat karena kebutuhan paling mendasar di kehidupan adalah bagaimana mencukupi pangan masyarakat. Di TNI Angkatan Darat itu sudah menjadi program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat dalam bidang ketahanan pangan. Ini merespon dari program nasional. Sehingga makanya bergerak di seluruh Indonesia, bukan hanya di wilayah sini saja, tapi di seluruh Indonesia program ketahanan pangan ini menjadi prioritas. Kunjungan Itjen AD ini dirangkai dengan peninjauan pekerjaan fisik TMMD ke-119 untuk diketahui lokasi TMMD ke-119 wilayah Kodim 1606 Mataram berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di Hari Perempuan Sedunia, Pemda Lombok Barat ajak pelibatan perempuan untuk merancang dan membangun infrastruktur ramah disabilitas. Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Perempuan Internasional, IWAPI Kabupaten Lombok Barat bersama pemerintah Kabupaten Lombok Barat luncurkan dan sosialisasikan Peraturan Bupati atau Perbup nomor 74 tahun 2023 tentang pelibatan perempuan dalam pembangunan infrastruktur inklusif di Kabupaten Lombok Barat. Perbup pelibatan perempuan dalam pembangunan infrastruktur inklusif perlu diketahui dan diterapkan oleh seluruh masyarakat. Tujuannya agar perempuan mempunyai peluang, kesempatan, dan bisa terlibat langsung dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur publik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Konselor bidang infrastruktur dari Kedutaan Besar Australia yang ikut hadir mengadvokasi dan meningkatkan partisipasi perempuan untuk infrastruktur yang lebih inklusif. Sekarang ada peraturan bupati. Peraturan bupati ini tentu akan mengguiding kita, akan menuntun kita, mewajibkan kita. Karena inilah peraturan. Bagi kita di pemerintah wajib, itu namanya peraturan itu harus diikuti. Maka tentu kita arahkan kepada teman-teman kepala OPD untuk merancang kegiatan, program kegiatannya merujuk kepada peraturan yang hari ini juga kita luncurkan. Perbup nomor 74 tahun 2023 ini menjadi contoh kesetaraan gender bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia. Perbup ini juga menjadi dasar bagi perempuan dan organisasi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan menjadi dasar peningkatan kapasitas perempuan dalam perencanaan, pengawasan, pembangunan infrastruktur, dan sarana prasarana publik di Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor disebut. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo dibanding di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen yang menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Evakuasi paus raksasa sepanjang 15 meter yang terdampar di pantai Embang-Bangan, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur berlangsung dramatis. TNI Polri dibantu warga berhasil mengevakuasikan paus kembali ke tengah laut dengan cara menariknya menggunakan kapal nelayan. Ikan paus berukuran 15 meter itu ditemukan pertama kali oleh nelayan terdampar di pantai Embang-Embangan, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Ikan paus ini ditemukan dalam kondisi hidup mengambang sekitar 15 meter dari bibir pantai dan proses evakuasi berlangsung dramatis. TNI Polri dibantu warga berupaya melakukan penyelamatan dengan menarik paus yang diperkirakan berbobot 300 ton itu dengan cara menariknya ke tengah laut menggunakan kapal nelayan. Ada satu ekor ikan paus yang sangat besar, diperkirakan panjangnya sekitar 15 meter. Dan alhamdulillah tadi pagi juga dengan sikap tanggap dari kami petugas melakukan evakuasi, mendorong ke tengah dengan menggunakan kapal dari masyarakat, sehingga ikan paus tersebut bisa keluar dan selamat. Setelah proses evakuasi, ikan paus ini akhirnya kembali ke habitatnya dalam kondisi selamat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, perusahaan periklanan asal Inggris bertekad buka peluang kerja baru di Indonesia dengan menggandeng berbagai platform terkenal untuk mengembangkan ekonomi kreatif di era digitalisasi. Perusahaan periklanan asal Inggris Manning Salvage & Lee atau MSL secara resmi membuka kantor cabang di Anjani, Lombok Timur Minggu pagi. Perusahaan multinasional itu telah menjalin kerjasama dengan berbagai platform terkenal seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Model bisnis yang dikembangkan MSL mendorong pengembangan ekonomi kreatif di era digitalisasi saat ini. Kami perkenalkan ini adalah MSL, perusahaan yang berbasis iklan, di mana harapan dengan kehadiran kami ini kami akan membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia, ya. Perusahaan periklanan asal Inggris Manning Salvage & Lee atau MSL secara resmi membuka kantor cabang di Anjani, Lombok Timur Minggu pagi. Perusahaan multinasional itu telah menjalin kerjasama dengan berbagai platform terkenal seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Model bisnis yang dikembangkan MSL mendorong pengembangan ekonomi kreatif di era digitalisasi saat ini. Kami perkenalkan ini adalah MSL, perusahaan yang berbasis iklan, di mana harapan dengan kehadiran kami ini kami akan membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia, ya. Karena agreement kami dengan pemerintah Indonesia kemarin itu dalam 4 tahun ini kami akan membuka 4 juta lapangan kerja. Kehadiran MSL mendapat apresiasi pemerintah Desa Anjani dan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lombok Timur, Dr. Fauzan. Ya, mudah-mudahan dengan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Lombok Timur ini akan berdampak baik untuk peningkatan kesejahteraan di Lombok Timur. Dan sekali lagi kami berharap kerja-kerja sosialnya juga jangan dilupakan karena itulah yang akan membuat perusahaan ini menjadi besar. MSL tak hanya berpikir tentang profit dan keuntungan bagi perusahaan dan anggotanya, namun juga perusahaan terus berupaya membantu sesama melalui aksi sosial. Depannya bisa berkoordinasi lebih baik, berkomunikasi lebih baik, sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat ini betul-betul sesuai tepat sasaran. Karena bantuan dari pemerintah itu modelnya banyak, yang sudah dapat ini jangan sampai nanti yang dikasih bantuan dari MSL, orang yang itu yang sudah dapat bantuan banyak dari pemerintah, dia dikasih bantuan lagi. Kehadiran MSL diharapkan bisa membangkitkan semangat baru dan menjadi motor penggerak bagi generasi muda untuk mengisi ruang digital dengan konten yang bermanfaat dan menguntungkan secara ekonomi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.